ayat 12. Tetapi ia menjawab, Ia menjawab, mempelai yang datang tadi. Terus? aku berkata kepadamu, Aha. sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Yes. Aku tidak mengenal kamu. Tadi mereka disebut gadis apa? Kenapa gadis bodoh? Kalau menurut Matius 25, karena tidak punya persediaan minyak. Kalau menurut Amsal 18, karena mereka lebih dominan mulut daripada telinga. Nangkap? Mereka jago ngomong, tapi nggak jago mendengar. Bahkan mampu memberi jawab sebelum apa? Sebelum apa? Jika seorang memberi jawab sebelum dengar, itulah apanya? Kena kan? Tadi Yohanes pasal 10 ayat 27, domba-dombaku mendengar suaraku, dan mereka dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ayat 14 masih di Yohanes pasal 10. Terus coba baca, Pak. Akulah gembala yang baik, Iya, dan aku mengenal domba-dombaku. aku kenal dombaku. Kenapa domba itu dikenal? Kenapa domba itu dikenal? Karena mampu mendengar. Memang domba mulutnya itu keluh. Ingat nggak di Yesaya pasal 53, Yesus yang digambarkan sebagai induk domba yang dibantai. Seperti induk domba yang keluh, ia tidak membuka mulutnya. Jadi domba itu agak susah buka mulut. Yesaya 53 ayat 7, coba. Dia dianiaya, Aha, tetapi dia membiarkan diri ditindas, iya. dan tidak membuka mulutnya. Wow, stop. Tidak buka apa? Mulutnya. Padahal sudah dianiaya dan ditindas. Haleluya. Orang kalau udah dianiaya dan ditindas, nggak teriak, itu udah setengah dewa. Kalau menurut dunia ini, hanya kita anak Tuhan yang mampu seperti itu. Bisa diam, bukan karena nggak bisa balas. Menahan diri, bukan karena nggak bisa terekam. Haleluya. Tapi karena memang kita adalah kalau memang domba. Coba tanya kiri kananmu, kamu domba atau apa? Ya nanya aja, nanya, kan nggak salah. Coba tanya, haleluya. Dia dianiaya, tetapi ia membiarkan dirinya Tindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti apa dia tidak membuka mulutnya? Terus? Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Wih, mana ada binatang yang dibantai nggak buka mulut? Hanya domba. Hanya domba. Hanya domba. Siapa yang pernah potong ayam? Kakinya dipegang, sayapnya dipegang, nggak cukup. Aru-aru dapat konisokik. Itu kok nggak? Pernah dengar? Ayam kan lagi potong. Itu ayam. Haleluya. Itu semua binatang yang lain juga. Kalau udah mulai dipotong, babi apa lagi? Ya saya pernah dengar, saya pernah lihat. Kan ya biasalah kita ini kan memang semua kan, haleluya. Termasuk anjing. Jadi anjing berupa jahitan itu ketika dipotong itu juga nah, gitu loh. Haleluya. Makanya itu harus diikat mulutnya. Takutnya gigit. Lo digigit loh. Haleluya. Hanya domba. Sama-sama katakan domba. Sama-sama katakan domba. Walau dibantai ditindas, mana ngikut dong. Kan saya udah bilang, sama-sama bilang domba. Walau ditindas dan dibantai, tidak buka mulut. Coba tanya kiri kanan, kamu? Sering ngomongin orang. Kau taunya siapa itu?
Aduh. Memberi jawab sebelum ciri apa itu? Ciri gadis bodoh atau gereja bodoh atau kambing. Kalau Pak Sirait mana? Sirait. Kalau kambing bahasa Padangnya apa? Kambiang. Saya berdoa biar jemaat ini semua jadi domba. Lebih dominan telinganya, bukan mulutnya. Katakan haleluya. Supaya bisa dekat sama Tuhan. Karena hanya orang yang mampu mendengar yang bisa hidupnya dekat sama Tuhan. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang kudengar. Langsung rupanya dia bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya pada Allah saja aku tenang, karena dialah harapanku. Kayen. Haleluya. Katakan amin. Domba-domba katakan amin. Kambing katakan haleluya. Ya memang kan firman Tuhan udah bilang ada kambing dan domba. Kenapa mereka bilang haleluya? Karena nggak dengar. Kalau mereka dengar, masa kambing haleluya? Haleluya. Tapi itu karena semangat Pak, berkat urapan hari Jumat kemarin. Harusnya pengurapan membuatmu mampu mendengar. Bukan asal amin. Yang benar dibilang nggak amin, begitu yang nggak benar amin. Shalom. Shalom. Jangan jadi gereja yang bodoh. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana. Jadi anak Tuhan yang bijaksana itu, menurut saudara, kitab Yesaya yang sudah kita dengar minggu yang lalu di pasal 55, kita mendengar seperti telinga seorang murid. Lidahnya juga lidah seorang murid. Makanya lidah murid itu waktu di kelas itu nggak banyak ngomong. Kalaupun ngomong itu bertanya. Dan nggak mungkin murid ngajarin guru. Kalau ada murid ngajarin guru, itu namanya murid kurang ajar. Makanya Yesaya berkata, Tuhan memberi aku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Dan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang. Jadi murid itu lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dan kalau murid berbicara, lihat perkataannya memberi semangat. Perkataan seorang murid itu memberi apa? Berarti membangun dong. Berarti menyemangati dong. Nggak ada perkataan seorang murid meruntuhkan iman. Nggak ada melemahkan iman, tapi membangun, menguatkan, membawa dia untuk didorong semakin dekat dan intim melekat dengan Tuhan. Yeay, katakan yeay. Mana ini yang anak-anak muda nih? Salam. Ada nggak yang seperti Daud di sini? Anak-anak muda, haleluya. Apa kabar Jo? Haleluya. Enak panggil namamu Jo. Ya, oso Jo. Unang Jo. Balua Jo. Haleluya. Haleluya. Mari Jo, itu bisa bahasa Manado. Mari Jo Torang. Haleluya. Haleluya. Shalom. Sama-sama katakan dengan saya, dengar-dengaran. Tanggap ya. Tanggap ya. Kalau udah dengar cepat ngerti ya. Nah, supaya mampu mendengar tadi gimana? Apa langkah yang kita harus lakukan supaya kita mampu mendengar? Hati harus isu. Makanya tadi hati bangsa ini menebal. Haleluya. Ayat 15-nya, hati bangsa ini menebal.
makanya telinganya berat Mendengar. mendengar. Walaupun udah banyak dengar, tapi nggak ngerti-ngerti. Makanya orang begini, terakhir Tuhan bilang, sorry, aku nggak kenal kamu. Walaupun kita udah menanti-nanti Tuhan datang loh. Kan 5 garis biru itu menanti-nanti kan? Oh, menanti-nanti. Sama sekarang juga gereja menanti-nanti Tuhan akan datang. Pertanyaannya, kamu gereja apa? Anak Tuhan juga banyak menanti-nanti Tuhan akan datang. Pertanyaannya, kamu anak Tuhan yang bagaimana? Bijak atau bodoh? Yeremia 4 ayat 22. Bentar, kita lihat. Yeremia 4 ayat 22. 22, tambah satu lagi duanya. Ya, Yeremia 4 ayat 22. Ya, Sungguh bodohlah umatku itu. bukan gitu. Sungguh bodohlah umatku itu. Udah umat, tapi Bodoh. kenapa bodoh? Kenapa bodoh? Kenapa ragu? Kenapa bodoh? Karena nggak tajam telinganya mendengar. Bahkan lebih tajam mulutnya berbicara daripada telinganya mendengar. Yang ngerti katakan amin. Sungguh bodohlah umatku itu. Terus? Mereka tidak mengenal aku. Tuh lihat. Selalu bodoh, tidak dengar, ada kaitannya dengan mengenal dan dikenal. Jadi biar sehebat apapun, walaupun terjadi mujizat, ada nubuat, kalau nggak mampu dengar firman, nggak mampu dengar pengajaran, Tuhan bilang, aku nggak kenal. Karena firman yang kita dengar, pengajaran yang kita dengar, itu pasti mengubah hidup kita. Haleluya. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Terus? Mereka adalah anak-anak tolol. Waduh, bukan cuma bodoh, ternyata di atas bodoh lagi. Tolol. Itu tolol, opungnya si bodoh. Oh iya, opungnya itu. Haleluya. Jadi kalau ini digabung jadi botol. Bodoh dan tolol. Saya berdoa jangan ada jemaat di sini yang jadi Kristen botol. Pendengar radio juga, mana pendengar, pemirsa juga yang ada di Facebook. Jangan jadi jemaat yang botol gitu loh. Bodoh dan tolol. Terus? Dan tidak mempunyai pengertian. Stop. Bandingkan tadi dengan Matius pasal 15. 13 ayat 15. Mereka tidak mendengar sehingga mereka tidak mengerti. Ada kaitannya mendengar dan mengerti. Amen. Dalam. Dan kalau menurut Amsal 10 ayat 9, kata mengerti kaitannya dengan mengenal. 9 ayat 10. Kalau enggak 10 ayat 9 berarti 9 ayat 10. Perhatikan. Ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah Tuh. pengertian. Jadi mengerti itu hasil dari mendengar. Amen. Nanggap? Karena tadi Matius 13 kan? Andai kata mereka melihat, menanggap, mendengar, mengerti, aku akan sembuhkan mereka, kan begitu? Jadi ternyata mengerti sama dengan mengenal. Lihat semua kaitannya tuh. Shalom. Kita putar-putar kemanapun begitu juga pengertiannya. Dan jangan sampai udah begini penjelasannya juga nggak ngerti-ngerti. Katakan haleluya. Tidak punya itulah jemaat umat yang bodoh. Masih mau beribadah kepada Allah nenek moyangnya. Kan tadi itu kata Yosua. Kamu mau beribadah kepada Allah nenek moyangmu yang ada di seberang sungai Efrat? Atau kepada Allah orang Amori yang tanahnya kau diami sekarang? Pilih. Tapi Yosua bilang, gua sama istri dan anak-anak gua. Ini istilahnya nih. Haleluya. Haleluya. Kalau istrinya mau. Tapi ada kadang-kadang juga istrinya nggak mau, anaknya nggak mau, ya biarin. Kalau sudah begitu bilang, tapi saya akan beribadah kepada Allah yang hidup. Haleluya. Katakan haleluya. Cuma maunya aku. Kalau kau mau, pasti berubah.
pasti kau mendengar. Karena dalam ayat yang ke-24 tadi, saudara, di Yosua pasal 24, begitu mereka berkata, kepada Tuhan Allah kita kami beribadah, dan firman-Nya akan kami apa? Lanjutkan. Dengarkan. Dan kalau sudah dengar, kau akan ngerti. Amin. Dan kalau kau ngerti, kau berbalik. Amin. Itu tandanya ada tanda keubahan. Amin. Dan kalau kau berbalik, Tuhan balikkan keadaanmu, Tuhan pulihkan hidupmu, Tuhan sembuhkan semua. Ekonomimu disembuhkan. Itu dulu biar langsung semangat. Katakan amin. Haleluya. Semua disembuhkan. Kampungmu disembuhkan. Penyembahan berhala dari tanah Batak disembuhkan. Sehingga yang ada adalah penyembahan kepada Allah yang benar. Makanya jangan lagi menyembah dan percaya kepada Allah opungmu. Orang Batak masih percaya kepada Tuhannya opungnya. Ya kita harus percaya dong kepada Tuhan opung kita. Karena orang Israel juga percayanya kepada Tuhan opung mereka. Ya beda Tuhan opung mereka dengan opung kita. Haleluya. Opung kita sih mulai jadi Nabolon, yang mengatakan bahwa si Raja Batak turun dari langit, turun mendarat di Pusuk Buhit, landing. Loh, haleluya. Jadi bukan lahir dari perempuan. Yang saya tahu Alkitab mencatat hanya ada dua manusia yang tidak lahir dari perempuan, Adam dan Hawa. Yesus saja lahir dari perempuan. Dan semula Jari Nabolon mengajarkan ada manusia nama Pultak Sabulu. Ingat nggak dulu ceritanya itu? Nama Pultak Sabulu dihina. Mana ada ceritanya nama Pultak Sabulu? Mula Pultak bulu tubis donaro. Ngerti nggak tuh Pak Gede? Rebung, bulu itu bambu. Jadi dulu kepercayaan orang Batak ada katanya lah, orang lahir pecah keluar dari bambu. Kalau si mula jadi Nabolon datang dari Tuhan yang benar, dia nggak akan ajari kita menyembah hula-hula. Karena tidak ada yang bisa disembah selain hanya Allah saja. Hanya kepada Allah saja kita sujud menyembah. Semua orang kita harus kasih seperti diri kita sendiri. Tapi yang namanya penyembahan itu mutlak milik Sang Halik, milik Tuhan. Jadi ini harus jelas. Tapi bisanya Pak, pendeta yang sama. Ya kalau dia bodoh, kau mau ikutin. Nanti paling terakhir Tuhan bilang, sorry, gua nggak kenal kamu. Gak ada bau domba, lu bau kambing. Haleluya, haleluya. Tapi Kristennya mereka Pak, salib mereka Pak tinggi Pak, tinggikan lagi lebih tinggi. Masalahnya kau dengar firman nggak? Dengar suara Tuhan nggak? Nyembah kepada Tuhan yang benar nggak? Atau kepada Allah nenek moyangmu? Masih banyak orang Kristen yang menyembah kepada Allah nenek moyangnya. Banairu damang molo meredet titanom itoridok ko binatang. Loh, hidupmu, nilaimu gak ditentukan oleh mulut orang, tapi ditentukan mulut Tuhan. Gak peduli saya mereka bilang saya pendeta binatang. Emang karena mereka bilang saya pendeta binatang sesat dan nabi palsu tiba-tiba saya jadi enggak, tetap hamba Tuhan, hamba Allah. Haleluya. 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 Ada haleluya. Bodoh amat dengan mulut orang, mulut dia. Dan mulutnya nggak akan pernah menentukan hidup saya, kecuali mulut Tuhan. Wow, katakan wow. Ini the Lion of Judah. Haleluya. Ini pengurapan singa dari Yehuda. Haleluya. Nggak ada singa apa singa tuh diterkam.
Ya kalau mereka percaya itu, silakan, kita nggak larang. Tapi kalau kita menyebut diri kita anak Tuhan, menyebut diri kita Kristen, jangan lagi ada yang kau percaya selain Tuhan Yesus. Akulah Tuhan Allahmu, kata Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Itu jelas hukum pertama yang Tuhan berikan kepada umat Israel zaman Musa. Itu yang langsung Tuhan tekankan. Kenapa itu yang Tuhan tekankan? Karena saat itu umat Israel di bawah pimpinan Harun sedang menyembah patung lembu emas. Jadi banyak orang beribadah dan beribadah, tapi patung lembu emas tetap menjadi sesembahan. Bahkan sudah mengalami mujizat pun. Nah, orang Israel mengalami mujizat nggak? Tapi patung lembu emas masih tetap jadi sesembahan. Makanya ketika Tuhan kasih firman dalam 2 loh batu kepada Musa, yang pertama, Ahudo Jahuba debatam Ninna debatata dan jadi marakub ahu Bahenomu Jahuba debatam. Kayaknya nggak dengar saudara ya? Kayaknya setengah mendengar. Kayaknya di atas sedikit. Kayaknya dipaksa. Haleluya. Shalom. Haleluya. Diberkati sampai di sini? Ada amin? Aha. Tuhan mencari umat yang bijaksana. Tuhan menginginkan gerejanya hidup dalam kebijaksanaan, bukan dalam kebodohan. Makanya jadilah umat Tuhan yang memiliki telinga yang mampu dengar-dengaran. Haleluya. Mari kita lihat Kolose pasal pertama 20 dan sampai 23. Ya. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Diperdamaikan dengan dirinya, ini bicara hubungan. Amin. Kata diperdamaikan itu berarti kita yang tadinya menjadi seteru Allah, sekarang sudah tidak lagi orang asing dan pendatang. Amin. Tapi kita menjadi kawan sewarga dari orang-orang kudus, kata kitab Efesus. Haleluya. Haleluya. Ya, terus lanjut. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Iya. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Oleh korbannya. Jadi korbannya membuat kita semua yang dulu bermusuhan dengan Tuhan, sekarang berdamai dengan Tuhan. Tapi jangan amin duluan dulu. Apa tandanya kita sudah berdamai dengan Tuhan? Lanjut ayat yang ke-21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Nah, ini yang jauh nih dulu nih, artinya belum berdamai. Terus? Dan yang memusuhinya dalam hati. Ternyata orang yang dulu jauh dari Allah memusuhinya di hatinya. Terus? Dan pikiran. Dan pikirannya. Terus? Seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Nah, jadi ternyata perilaku kita, sama-sama katakan, perilaku kita. Perilaku kita. Itu menunjukkan tanda, itu jelas, itu sebagai indikasi kamu punya hubungan atau tidak punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Dari kelakuanmu kelihatan, dari caramu beribadah, dari caramu memberi, mempersembahkan persembahanmu, udah kelihatan kamu punya hati ke Tuhan atau tidak. Kalau kamu sanggup kasih recehan busuk, itu menunjukkan kamu masih jauh dari Tuhan. Loh, haleluya. Tuhan itu selalu bilang apa? Yang sulung itu bagianku. Apa arti yang sulung? Yang pertama, yang utama, dan yang terbaik. Ibadah Tuhan deh. Makanya hatimu penuh lemak. Karena yang seharusnya untuk Tuhan kau ambil bagi dirimu. Makanya hati penuh lemak, menebal, sehingga susah mendengar. Akibatnya jadi bodoh. Akibat bodoh tidak dikenal karena nggak mengerti. Nggak mengerti, Amsal 9 ayat 10 sama dengan tidak mengenal. Tidak mendengar karena bukan domba.
Karena lebih hebat mulutnya daripada telinganya. Padahal mulut satu, telinga dua. Tapi masih lebih jago mulutnya dari telinganya. Nangkap sampai di sini? Kamu memusuhinya dalam hati dan pikiranmu. Maksudnya Pak? Ya seperti yang nyata dari perbuatanmu. Bagaimana perbuatan saudara kepada Tuhan? Apa yang saudara perbuat untuk Tuhan? Tuhan udah pasti Dia telah berbuat yang terbaik untuk kita. Nyawanya Dia berikan pada kita. Loh, betul nggak? Nyawanya Dia tinggalkan surga demi kita. Rumah bapaknya ditinggalkan loh. Dia menganggap dia benar, dia sebenarnya setara dengan Allah, dan dia meninggalkan kemuliaan itu dan datang ke tempat paling hina mengambil rupa sebagai manusia. Bahkan dia mati di atas kayu salib. Bukankah itu sudah super baik yang Tuhan berikan bagi kita? Apa kita balas dengan yang cara hidup yang gak jelas? Lalu kita berasa, nah paling gila lagi, yang paling gila lagi, kita baru berbuat sedikit dan sudah merasa berjasa pada Tuhan, dan udah nuntut-nuntut. Mana Tuhan? Mana? Aku udah buat ini kok masih belum ada berkat-Mu. Aku udah berdoa kok tapi masih belum dijawab. Kau begitu sedikit, agak sial nasibmu yang kau salahkan Tuhan. Kurang ajar banget kan? Halo? Masih ada orang di sini? Suka nggak dengar khotbah begini? Suka nggak dengar khotbah begini? Didoakan tumbang, suka? Ya bilang suka, aku juga suka. Dan semua yang dari Tuhan kita harus sukai. Langsung takutnya saudara. Haleluya. Suka. Pokoknya semua yang dari Tuhan, apapun itu. Kulit jeruk pun asal dari Tuhan, ambil. Tapi kulitnya Pak, minimal gosok-gosok ke kulit. Ada gunanya itu, untuk buang panu. Haleluya. Nyata dari perbuatanmu yang jahat. Bagaimana mulutnya, tingkah lakunya, sikapmu menghormati Tuhan dalam ibadah seperti apa? Meresponi firman kayak apa? Nah, itu menandakan kau punya hubungan atau tidak dengan Tuhan yang benar. Lanjut ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela. Tuh, lihat tuh. Jadi itu kerinduan Tuhan. Jadi kenapa dia sampai mati di kayu salib? Supaya kamu tidak bercela. Amen. Kudus, tidak bercela. Padahal tadi orang yang gak mampu mendengar jadi apa? Bodoh dan tercela. Jadi kalaupun Yesus sudah mati buat kita, tapi setelah Yesus mati buat kita, kita gak mampu mendengar firman-Nya, itu tetap kau sebagai orang yang bercela di mata Tuhan. Tidak layak, sama dengan bodoh. Makanya sampai Tuhan bilang, sorry, aku tidak mengenal kamu. Nangkap sampai di sini? Udah dalam ini. Makanya jemaat ini semua wow, katakan wow. Kita butuh kebenaran seperti ini untuk menolong kita hidup di akhir zaman ini. Agar apa? Kita seperti Nuh, hidup tidak bercela di zamannya. Walaupun di zaman Nuh orang sudah rusak. Kan begitu kata Alkitab. Kecenderungan orang semua dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke berapa itu? Ayat yang pertama, coba. Kejadian pasal 6 ayat yang pertama. Ya? Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Terus, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Terus ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Terus? Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Tuh dia. Ini zaman Nuh nih. Orang raksasa ada di bumi. Ini kayak orang-orang Filistin.
Dan juga penduduk tanah Kanaan yang 12 pengintai berkata dan 10 pengintai berkata, mereka adalah raksasa-raksasa pemakan penduduknya sendiri, dan kita hanya seperti belalang. Artinya orang-orang jahat, kanibal, manusia kanibal. Terus? Dan juga pada waktu sesudahnya, ya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Terus ayat 5, ketika dilihat Tuhan, ya, bahwa kejahatan manusia besar di bumi, terus, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Membuahkan kejahatan semata-mata. Itu manusia yang hidup di zaman Nuh. Tapi apa yang terjadi? Coba lihat ayat 8. Ayat 8. Ya. Tetapi Nuh mendapat kasih. Ayat 9, main cepat. Ya. Inilah riwayat Nuh. Terus? Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejaman. Keren. Tidak apa? Tidak bercela. Tidak apa? Tidak bercela. Di mana dia tidak bercela? Di antara orang-orang apa? Sejamannya. Padahal tadi orang-orang sejamannya, kecenderungan hatinya apa? Kejahatan semata-mata. Tapi Nuh mampu bertahan hidup, tidak bercela. Kenapa? Karena Nuh mendengar Tuhan. Nuh mendengar Tuhan. Loh, mana haleluyanya? Lanjut terus ayat 10. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ya. Ham, dan Yafet. Terus? Lanjut. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjelekkan hidup yang rusak. Waduh, nggak ada manusia yang nggak rusak. Hanya Nuh pun mendapat kasih karunia. Jadi semua manusia menjalankan hidup yang apa? Rusak di bumi. Tapi tadi Nuh dalam ayat 9 dikatakan apa? Tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Lalu lompat ayat yang ke-13. Ya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh. Berfirmanlah Allah kepada Nuh. Terus? Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Terus? Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Terus lanjut, main cepat. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakai pakal dari luar dan dari dalam. Lompat 22, perhatikan. Lompat ayat 22, perhatikan. Ya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Berarti dengar-dengaran dong. Amin. Berarti dengar-dengaran dong. Amin. Padahal ribet, termasuk ribet itu. Amin. Waktu itu belum ada bahtera sebesar Nuh loh. Bahtera pertama yang dibangun di muka bumi adalah bahtera Nuh. Ada nggak bahtera sebelumnya? Karena waktu itu belum pernah hujan turun. Ngapain bahtera? Jumlah manusia waktu itu masih sangat sedikit. Artinya belum nggak penting untuk nyebrang lautan dan segala macam. Karena daratan yang mereka huni pun masih banyak yang kosong. Lalu apa yang terjadi? Nuh melakukan semuanya itu apa? Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Disimpulkan ayat 22 ini berarti Nuh adalah seorang yang dengar-dengaran. Sama-sama katakan dengar-dengaran. Sama-sama katakan dengar-dengaran. Makanya dia bisa hidup bergaul dengan Tuhan. Dia dengar suara Tuhan. Makanya dapat hidup tidak bercela di antara orang sejamannya. Saya pastikan Nuh adalah umat Tuhan yang cepat mendengar, lambat berkata-kata. Beritahu kiri kananmu, beritahu kiri kananmu, bilang begini, tunggu dulu, kayak kamu bilang. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, saya pastikan Nuh adalah orang yang cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata. Beritahu kiri kananmu, gak kayak kamu bilang. Gak, kenapa harus digituin? Supaya bertobat. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Sama-sama katakan aha. Dahsyat. Saudara, telinga yang mampu mendengar yang Tuhan katakan,
itu membuat saudara dan saya hidup dengan kuasa supranatural. Kita akan hidup, makanya saya katakan tadi saudara, orang yang mampu dengar-dengaran kepada Tuhan, dia akan punya kekuatan lebih dari kekuatan siapapun yang ada di dunia ini. Makanya nggak ada kuasa, nggak ada kekuatan yang mampu menandingi kuasa dan kekuatan yang ada pada anak Tuhan yang telinganya mau terbuka dengar-dengaran pada Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Ada amin. Ada amin. Mari coba kita lihat saudara, ya. Mari coba kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 31. Ya. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, berkatalah malaikat Tuhan. Ini pertama yang ngomong nih malaikat. Tentu malaikat ini ngomong karena disuruh Tuhan. Amen. Katakan amin. Amen. Dahsyat ini. Terus bangunlah, ya, dan berangkatlah ke sebelah selatan. Berangkat ke sebelah selatan. Terus menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Ke Gaza. Terus jalan itu jalan yang sunyi. Jalan sunyi. Kadang-kadang Tuhan ini berfirman, itu membuat kita melewati jalan sunyi. Sunyi. Haleluya. Kalau ada jalan sunyi biasanya tuh nggak ada manusia, biasanya itu bisa menakutkan saudara. Amen. Tapi jangan takut. Walaupun jalan sunyi yang harus kita lewati, kalau Tuhan sudah berfirman, Dia yang menyertai kita. Haleluya. Perhatikan ya, lanjut ya, 27. Lalu berangkatlah Filipus. Lalu berarti didengar dong. Amen. Lalu dia berangkat karena dia mendengar. Berangkatlah Filipus. Terus adalah seorang Etiopia. Ada seorang Etiopia, itu pasti orangnya hitam. Haleluya. Karena orang Etiopia itu orang hitam. Terus seorang sida-sida. Wah, ternyata dia adalah pembesar. Terus pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake. Terus ratu negeri Ethiopia. Ya, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Dia datang ke Yerusalem dari Ethiopia beribadah. Terus ayat 28. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Wah, rupanya dia punya Alkitab. Dalam perjalanan suka baca Alkitab. Haleluya. Nggak cuma berita sehari ini aja yang terus dibaca saudaraku. Haleluya. Tapi apa? Alkitab. Nggak hanya komen orang yang nggak jelas sama status orang yang jelas yang dibuka saudaraku. Tapi apa yang dibuka? Agak pelan. Apa yang dibuka? Kayaknya saudara kurang pede bilang Alkitab ya. Kayak nggak sesuai dengan kenyataan hidupnya. Shalom. Ya, terus 29. Lalu kata Roh kepada Filipus. Mantap. Tadi yang pertama bicara kepada Filipus siapa? Malaikat. Sekarang Roh Kudus. Ini yang dahsyat. Ketika dia dengar suara itu, dia bisa tahu ini suara malaikat, ini suara Roh Kudus. Sampai yang itu pun bisa dibedakan. Kita membedakan suara Roh Kudus sama suara setan susah. Udah Roh Kudus yang ngomong, kita bilang oralah baba. Yang dalam nama Yesus keluar. Enggak, ini aku. Keluar. Siapa kau rupanya? Aku. Dalam nama Yesus, siapa tahu bukan. Masih gitu kan? Tapi ini hebat. Kenapa? Karena telinganya tajam mendengar. Jadi ketika malaikat yang ngomong, dia tahu nih malaikat yang ngomong. Oke, Kat. Pergi ke sini. Mantap, Kat. Thank you, Kat, untuk infonya. Haleluya. Sekarang yang Roh Kudus yang ngomong, langsung bilang, oke Tuhanku. Beda responnya. Mana haleluyanya? Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Tadi di jalan apa? Sunyi. Jalan apa? Jalan itu jalan sunyi. Tiba-tiba ada rombongan. Rombongan dari seorang pembesar, bendahara dari Sri Kandake. Haleluya. Ratu dari negeri Ethiopia. Berkatalah Roh, dekati kereta itu. Terus ayat 30. Filipus segera ke situ. Ya. Dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Ya, terus kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Mengertikah? Terus 31. Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Kalau nggak ada yang bimbing, gimana aku mau ngerti? Terus lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Keren. Baru kenalan
Langsung percaya, naik aja ke mobilku. Ini ibarat mobil sekarang ya. Saudara berani nggak baru kenalan sama orang langsung suruh naik ke mobil saudara dalam perjalanan yang cukup panjang? Haleluya. Tapi ini kalau sudah Tuhan yang ngatur, ada amin, langsung disambut. Katakan haleluya. Lanjut terus ayat 32. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Lompat langsung ke ayat 36. Ya, kita langsung lompat ayat 36. Mereka melanjutkan perjalanan mereka. Ya. Dan tiba di suatu tempat yang ada air. Ternyata Filipus menjelaskan tentang Yesus. Itu kita singkat aja tadi ceritanya, saudara. Amen. Yang sudah mati bangkit, dan bagaimana orang yang percaya pada Yesus itu harus dibaptis sebagai tanda pertobatan. Amen. Haleluya. Jadi saudara nggak cukup hanya bertobat tapi nggak mau dibaptis, atau mau dibaptis tapi nggak mau bertobat, ya sama. Iya, haleluya. Haleluya. Lalu begitu Filipus menjelaskan soal baptisan, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apa halangannya jika aku langsung dibaptis saja sekarang? Amen. Nah terus ayat 37. Saud Filipus, iya, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, terus? Boleh kalau memang percaya dengan segenap hati. Jadi orang boleh dibaptis kalau percaya dengan segenap hati. Itu syarat untuk mau dibaptis. Amen. Karena sudah bertobat. Katakan haleluya. Haleluya. Terus jawabnya, dia, aku percaya. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Keren. Terus 38. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Menyuruh menghentikan kereta itu berarti ada rombongannya. Amen. Terus? Dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Langsung Filipus baptis si sida-sida itu. Terus apa yang terjadi 39? Dan setelah mereka keluar dari air, setelah selesai dibaptis keluar dari air, jadi waktu dibaptis itu masuk ke dalam air. Amen. Bukan air yang dipercikkan, tapi masuk ke dalam air. Masuk kemana? Karena setelah mereka selesai baptisan, mereka apa katanya? Keluar dari air. Makanya baptisan itu adalah masuk ke dalam air. Amen. Bukan disemprot dengan air. Haleluya. Disemprot aja nggak boleh, apalagi cuma dipercik. Ada haleluya. Sarupa dia mangi, gua sagapi mengatur bahwa Tuhan. Setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan apa? Filipus. Dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Dan apa yang terjadi? Ia meneruskan perjalanannya, si sida-sida meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Perhatikan ayat 40. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Menghilang Filipus tiba-tiba, menghilang. Jadi ada ilmu menghilang. Haleluya, haleluya. Ada amin. Kadang-kadang kita nggak butuh transportasi pesawat dan segala macam. Kalau dibutuhkan, Tuhan bisa buat kita tiba-tiba ada di Irak. Di Irak dulu daerah konflik. Di Yaman. Jangan langsung ke Amerika. Ngapain kau jalan-jalan? Haleluya. Di sana dulu kita ngapain? Untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Deklarasi Injil. Haleluya. Itu dahsyat. Kuasa supranatural kan? Dan hanya Filipus yang pernah ngalami ini. Menghilang tiba-tiba. Petrus pernah, tapi jalan di atas air aja. Kalau Filipus menghilang. Begitu keluar dari air, hilang dia. Sida-sida bilang, bang, om, tulang, mungkin gitu ya. Emang baru, nggak ada. Mungkin dalam hatinya itu jangan-jangan malaikat. Padahal Filipus namanya. Menurut saudara, marga apa dia? Sembiring lah biar enak lu Stephen. Haleluya. Haleluya. Itu kuasa supranatural. Dahsyat. Ada amin. Jadi Filipus ngalami itu. Kita pun akan ngalami. Ayo dengar-dengaranlah pada Tuhan. Bisa Tuhan buat sekejap semua di dalam hidup kita. Yang tak mungkin jadi mungkin. Yang sulit dipahami, semuanya menjadi sederhana dan mudah dimengerti. Tuhan lakukan itu bagi orang yang mau mendengar apa yang Tuhan katakan. Satu lagi mau nggak? Satu lagi. Haleluya.
Kalau yang seru-seru kayak gini orang suka ya. Gak apa-apa, bagus, mantap. Kisah Rasul 10 ayat 19. Mantap ini, Kisah 10 ayat 19. Ya. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, ya, jadi Petrus dapat penglihatan nih, kain lebar yang turun dari surga dan ada binatang-binatang haram yang disuruh Tuhan untuk disembelih. Dan ketika ia berpikir tentang penglihatan itu, terus berkatalah roh, ya, ada 3 orang mencari engkau. Berkata Roh Kudus. Amin. Dia dengar ada 3 orang mencari engkau. Terus bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang. Terus sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Aku yang suruh mereka datang kemari. Terus lalu turunlah Petrus. Keren. Apa yang terjadi dikatakan ayat 21? Turunlah Petrus. Turunlah Petrus. Tadi siapa yang suruh Petrus turun? Roh Kudus. Taat. Amin. Dengar dan taat. Amin. Katakan amin. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Lanjut. Terus dan berkata kepada orang-orang itu, ya, akulah yang kamu cari. Akukah yang kamu cari? Terus apakah maksud kedatangan kamu? Iya. Jawab mereka, Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Terkenal baik. Terus telah menerima penyataan Allah. Wow. Menerima apa? Penyataan Allah. Mau saudara menerima penyataan Allah? Harus terkenal baik. Amen. Tulus. Amen. Takut akan Allah. Amen. Dia menerima penyataan Allah padahal dia bukan orang Israel loh. Amin. Amen. Dengan perantaraan seorang malaikat kudus supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Amen. Dan ini dahsyat. Kita lompat saudara ke dalam ayatnya yang ke-44. Jadi ketika Petrus mulai ngomong, apa yang terjadi? Ya, ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, ketika Petrus mulai khotbah dan menyampaikan firman, terus turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Iya, ayat 45. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang, ya, karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Katakan haleluya. Mereka tercengang-cengang. Kisah 1 ayat 8 berkata apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kita harus alami itu tiap hari. Roh Kudus turun atas kita. Katakan haleluya. Sehingga apa? Kita hidup menjadi anak Tuhan yang hidup dengan kuasa supranatural. Kalau kita sudah hidup dengan Roh Kudus, 2 Samuel 10 ayat 6, 1 Samuel 10 ayat 6 ya, main cepat dulu, kita lihat, main cepat, ini yang terakhir ya. Ya, 1 Samuel 10 ayat 6, perhatikan nih ya. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Yes, terus engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan penuh Roh Kudus, terus dan berubah menjadi manusia lain. Katakan amin. Kau berubah menjadi manusia lain, beda. Kemarin Pak Didi juga udah bilang, kita kalau sudah hidup dalam pengurapan, perkataan kita berubah, pandangan kita berubah, tingkah laku kita berubah, yang kita buat semua beda saudara, karena semua pasti diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Jangan cuma amin-amin ya, udah banyak ini, udah hampir 2 jam saya khotbah ini. Nangkap nggak ini? Praktek ya, lakukan ya. Lakukan ya. Jadi kalau saudara berdoa, saudara mendapat kesan dari Tuhan, saudara udah yakin ini dari Tuhan, segera action. Saudara dengar firman seperti ini, jangan tunda-tunda, lakukan. Amin. Kita sudah buat gerakan, ada menara doa di rumah masing-masing, di rumah jemaat masing-masing. Kalau sudah dijadwal, ayo kerjakan. Itu waktu yang tepat bagimu untuk mendekat kepada Tuhan. Dan belajarlah dengar-dengaran. Dan ketika kau mendengar apa yang Tuhan pesankan, segera kerjakan. Dan kau akan lihat kuasa supranatural menyertai engkau. Dan engkau akan kepenuhan. Engkau akan dipenuhi dengan Roh Kudus dan berubah menjadi manusia lain. Katakan haleluya. Tadi sudah yang terakhir, ini paling terakhir. Ayat 7 ya.
Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu. Apa saja, kalau udah Roh Kudus menguasaimu, kuasa supranatural itu turun atasmu, lakukan apa saja yang didapat tanganmu. Terus, sebab Allah menyertai engkau. Kitab Kejadian mencatat kisah Yusuf. Yusuf berhasil dalam segala hal karena Allah menyertai dia. Katakan haleluya. Yang mengerti katakan amin. Yang diberkati katakan haleluya. Yang dilimpahi kasih Tuhan katakan puji Tuhan. Yang cinta Tuhan mau dengar dan melakukan firman Tuhan, bangkit